Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih encang-encing semuanya. Halo sahabat. Nah, hari ini kita akan ngebahas horor di rumah gue yang lama. Maklum, gue kan baru pindah nih di sini. Sebelumnya gue mau perkenalin, di depan gue ada empok gue yang rempong. Yang kalau orang Betawi bilang tuh kememegan, orangnya tuh kememegan. Refleks. Apa-apa tuh kememegan. Kadang suka lata dikit. Nah, di samping gue ada nyokap gue. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Emak gue juga sama nih, suka kememegan. Kalau orang Betawi bilang tuh tua, udah tua ya, kememegan. Kememegan tuh apa ya? Kememegan orang Suka bilang kememegan ngeget. Apa ya? Ya udah ngeget dia dah, ngeget apaan kayak. Iya, ya pokoknya begitu dah. Jadi kalau ada apa-apa jadi paniknya lebih banget dah. Panik gak kepuguh. Nah di sini gue pengen cerita nih guys. Kok guys sih encang-encing. Soalnya kan ini temanya emak-emak. Nah, gue nih di sini baru pindah, belum ada setahun. Ya baru berapa bulan sih kita di sini? Udah 4 4 bulanan deh gitu. Nah sebelumnya rumah gue yang lama itu angkernya, masya Allah, tuh angkernya luar biasa deh rumah gue yang lama. Karena bangunannya yang nggak begitu tua sih, ya lumayan lah gitu, belum direnov gitu. Masih bangunan lama. Dan di belakang tuh ada gudangnya yang lorong panjang. Nah, kalau lu gimana? Suka nemuin kejanggalan nggak di rumah gue yang mana? Banyak, sering. Kalau gue sih kelebatan gitu, kadang di kayak di ujung mata tuh suka ada putih-putih, tapi kalau gue nengok begitu nggak ada gitu. Biasa sih kalau sudut pandang itu kayaknya katanya sih nggak bisa dibohongin ya. Iya, karena suka. Tapi kalau dalam hati, kalau kita berani, kalau kita belaga mana sih gitu, itu malah nggak ditampakin gitu. Tapi kalau kita cuek, tapi tiba-tiba total sekelebatan. Kayak orang godain, dia kayak orang godain. Mbak nih waktu itu kan ibu ke Malang. Oh iya. Ingat gak ibu ke Malang? Iya. Wah, itu serem banget tuh. Nah, ibu bisa nih yang mesti mbak kali ini biasa dia nyuci. Jam 9 pagi dia kan udah datang tuh nyuci, dia bilang gosok gitu. Dia buka pintu, dia lihat dari kaca. Itu udah pulang kok gitu. Berdiri nih di depan lemari gitu. Di depan lemari diri aja, kata kayak ngelamun gitu. Terus dia bilang, itu bener-bener ayam putih telek, wujudnya udah nggak ini dah. Udah pulang kok tuh ibu kata gitu. Dia kan manggil kadang ibu kadang ayam putih gitu ya. Dia buka pintu, pas dia masuk ke ruang meja makan tuh, ibunya nggak ada. Orang ibu masih di Malang. Jadi ibu masih di Malang. Dia kaget, barusan ibu diri di sini katanya. Kemana? Emang ibu? sering banget itu orang kalau yang bukan keluarga kita gitu. Kadang keluarga kita pun gitu nyerupain ibu terus gitu. Lu kan berapa kali kan? Ibu lagi diri di depan kulkas, tiba-tiba nggak taunya bukan kan? Terus tetangga kita depan rumah dilihat Bu Haji katanya lagi ngapain di belakang? Lagi masak. Lagi masih di Malang. Padahal ibu nggak ada di situ, masih di Malang, nggak taunya bukan. Pasti nyerupain ibu deh. Ngeliat terus tuh Bu Haji aja ngeliat ibu, kata padahal ibu masih di Malang. Bukannya pembantu ibu doang yang ngeliat, Bu Haji juga terbantu. Serem banget
merinding sampai gue tuh. Iya. Terus pas kejadian kayak gitu tuh si mbaknya gimana? Iya, udah mbak udah masing-masing tempatnya, pasti orangnya nggak takutan dia. Udah dia nyuci deh tuh sambil bebenah apa nyuci bodo amat kata gitu. Itu yang jadi bikin sarang rumahnya tuh lorong yang belakang Ada rumah kita. lorong. Ada lorong. Iya ada. Rumah tuh Nah ada jadi di gudang. rumah gua tuh yang lama tuh ada gudang, tapi Tapi gudangnya panjang. tuh panjang Panjang. lorong. Seperti Gelap gang lagi gitu. gitu. Gelap. Belakang tuh lagi Itu semek lagi. nyep tempat itu tuh kalau hujan kan suka bocor tuh di Iya. belakang nyep deh pokoknya udah enak banget. Udah ada lorong, terus belakangnya ini pohon pisang. Kebun. Nambah deh tuh. Nah itu kita pergi mulu kadang 2 bulan cuma kan kosong. Iya. Nah, kalau Begitu. itu kan pulang siang. Pernah manggil orang kan, pernah di situ kan. Ternyata katanya memang penghuninya situ mau udah ratusan tahun. Ceritanya tuh udah ratusan, udah gitu pak ada namanya lagi, namanya Dewi kan. Sumpah. Dia umurnya udah sekitar 500 tahun. Itu di situ kan ada sumur tuh. Dia sumur dia. Nah sumur itu mungkin yang itu yang Dewi itu. Itu sumur. Nah dia beranak pinak di situ si Dewi itu. Nah suaminya Dewi itu mukanya manusia, setengah badannya kuda. Aduh. Gitu. Nah terus kalau ini menurut cerita yang paranormal yang pernah mendeteksi di rumah kita gitu. Nah terus itu kadang suka dia menampakkan dirinya tuh cuman kepala badan aja tuh di pintu. Jadi badannya enggak, jadi kepala doang gitu tuh. Jadi nembus pintu. Nah kejadian kayak gitu gue pernah tuh dulu waktu di rumah sono, lagi posisinya siang. Kalau itu sih mau Asar. siang mau malam selalu ada aja. Asar pasti ada deh aja. gitu, pas abis asar nih, itu gue lagi masak buat makan anak gue. Nah itu di kamar mandi belakang tuh kayak ada yang ngintip. Maka kan gue tuh kalau masak tuh pintu nggak pernah selalu gue buka, selalu ditutup sama ayah. Soalnya ngeri juga sih. Emang di situ emang ininya sih yang akhirnya terus dideteksi sama paranormal itu kan akhirnya dibawa kan itu ke danau kan. Dibuang. Nah ternyata di danau itu pas dibuang itu besoknya katanya ada yang itu kan, ada kecelakaan Ada kan kecelakaan. di danau itu. Makanya nah setelah kita keluar dari rumah itu, nah yang nempatin rumah itu ditampakin. Nah iya. Keluarganya satu persatu itu diliatin, entah itu suaminya, entah itu pegawainya, entah itu anaknya. Itu sampai dia bilang kan sama salah satu kita kan, sama anak gua, dia bilang kok rumahnya itu serem amat Eyang. Gitu. Berapa orang di sini diliatin terus gitu kan. Siapa tuh waktu itu pernah tuh katanya Mbak apa siapa sih yang katanya babi? Mbak juga. Mbak juga ketemu babi kan, katanya di dalam. Masa di dalam ada babi kan? Tapi dikejar tuh babinya hilang. Itu berarti semacam kayak siluman gitu, babi kayak gitu. Kayak gitu. Karena soalnya tetangga, wallahu alam ya, ada mungkin nggak tahu ya itu apa. Larinya ke tetangga dia. Larinya ke tetangga. Ke tetangga belakang. Tapi tuh babi itu nembus ke tembok, yang herannya ya Bu ya. Iya itu siluman, Itu babi Mbak yang jadi-jadian. Mbak yang lihat. Itu babi jadi-jadian Jadi itu. ibu pulang dari malam dia laporan, Bu gini serem tuh. Apalagi kan dulu kan sebelah rumah kita tuh kan dulu sempet kosong kan. Lama lagi kan sampai tahunan tuh kosong. Nah itu ditempatin, udah ngumpulnya di tempat kita yang kosong juga, yang di kayak semacam gudang, kan. Apalagi kamar mandi belakang kan, itu nggak pernah dipakai. kamar mandi belakang kan ini apa? Nggak pernah Nggak pernah dipakai. Bener. Kamar mandi juga di belakang ada, nggak tahu kenapa itu ada celah aja tuh. Ya
kamar mandi belakang tuh celah, nggak tahu celah itu buat Tapi apa. dia tuh bertengger Tapi ibu sama selalu tuh si Dewi ini bertengger di toren, di atas toren. Iya katanya ada yang gadget gitu. Selalu dia bertengger. Tegangnya tuh mencang kaki tuh gitu orang. Iya. Ada juga yang Nah yang gue di foto oh iya itu, foto. itu kan Jam 1 siang gitu. enggak jam 11. Jam 11. Belum ajan dong, ajan Johor. Gue yang foto kan. Nah itu ceritanya gini, inget nggak waktu selesai di foto itu dulu masih zamannya BBM. Oh, BB. Kan abis ceritanya gaya deh tuh, gua naik mobil, dia setir mobil gitu, lagi manasin mobil kan, fotoin gitu kan. Nah setelah gua pulang ke rumah besoknya tuh kan gua tegesin tuh foto, ini kok apaan putih-putih di sebelah di pagar putih-putih. Nah terus kan akhirnya gue zoom kan tuh, gue tegesin gue zoom, ternyata emang itu putih-putih gitu. Nah terus kan akhirnya gue BBM lu kan, ini apaan, kata lu lap dapur lagi di jemur, KNP lagi dijemur katanya. Enggak mungkin, ini masalahnya ini nembus antara tembok pagar dalam sama luar. Iya benar. Gue bilang gitu emang. Karena gue juga nggak yakin itu apaan. Ditegesin katanya itu kan juga. Akhirnya pas ditegesin lagi, akhirnya kita kan ke rumah Pak Ustadz tuh. Ke rumah Pak Ustadz, kita tanya kan. Iya benar. Kita tanya. Nah ternyata memang dia ngikutin kita di mobil tuh. Ternyata ada di dalam mobil katanya. Iya benar ini, Mbak. Ini yang di foto ini memang benar. Ini makhluk halus gitu. Ini juga sekarang katanya ada di mobil, katanya gitu, di dalam mobil ngikutin Mbak katanya gitu. Nah terus udah setelah dari situ kita kan ke rumah temen tuh. Di situ ada anak indigo. Oh iya. Benar-benar ada anak indigo. Nah terus anak indigo itu ngeliatin kita aja. Nah akhirnya kita tanya kan, itu ada, dia nunjuk-nunjuk ke mobil. Itu ada itu. Itu sebelum itu ya, sebelum kita ke Pak Ustadz dulu apa ke indigo dulu? Pak Ustadz dulu kita dulu. Terus ada katanya deket rumah, ibu diikutin tuh katanya gitu. Terus sekarang ada tuh diikutin tuh di mobil, di atas mobil katanya gitu. Berarti iya. Nah terus sudah lama dari situ akhirnya terus datang kan paranormal kan, datang paranormal. Nah terus mau diusir deh gitu ya, disuruh pindah dari situ. Cuman kan dia minta syarat tumbal gitu, kayak semacam tumbal sajen gitu, bukan sajen tumbal. Tapi akhirnya diakalin bukan tumbal, sajen beda. Enggak, maksudnya kayak makanan sajen. Akhirnya terus kita akalin pakai itu kan. Dibilang minta apa katanya, darah ya. Akhirnya pakai intuan kan, betadine. Itu yang obat merah. Obat merah masih Yazid kan. Obat merah. Nah, terus akhirnya dibawa tuh, masih dulu bawa mobilnya berat tuh. Gua yang bawa. Lu yang bawa ya? Gua yang bawa mobilnya. Yang rumah sakit yang masih pakai inian. Yang kalau ke rumah sakit masih tapi kalau yang ke danau, gedung kosong tuh gua yang bawa. Emang beratnya minta ampun, berat banget mobilnya. Tapi pas pulang enteng. Terus kan yang dibawa ke rumah sakit tuh yang akhirnya ditaruh di situ, karena kan di rumah sakit kan emang banyak itu kan tempatnya kan gitu. Udah tuh setelah dari situ tuh hilang. Dia balik lagi ke rumah kita gara-gara si Nek Nori. Dia kata ke situ lagi, katanya diikutin lagi sama si Dewi ke rumah. Dia lewat danau apa katanya? Iya lewat danau. Oh iya benar. Nek Nori kan pernah jalan kan dia kemana aja tuh jalan. Dia lewat situ diikutin lagi mas, diikutin Nek Nori itu ke situ. Coba ya. Serem banget. Itu sekarang gimana tuh jadinya tuh ya? Buang-buang aja tuh, jangan kasih sajen yang begitu mah. Cuma itu sih mungkin itu kali. Ininya ustadznya bilangnya begitu. Pas interaksi sama itunya. Maksudnya biar dia mau pergi. Biar dia mau pergi. Nggak mau, jadi dia mau tinggalin itu rumah, nggak mau cuma-cuma. Gua harus Orang- ada imbalannya nih. Orang di dia juga udah punya anak cucu di situ katanya. Tuh sampai sekarang masih serem nggak tuh ya rumah? Itu belum lama itu kan yang nempatin rumah
diikutin apa Emang itu auranya serem. Itu Emang serem banget. beda sama rumah ini ya, juga menjadi yang sama rumah ini mah ya. Rumah ini beda. Ini sekarang kan enggak, kita banyakin selawat aja, ya kan selawat ngaji Al-Quran, ini. Al-Quran, selawat Nabi itu penting tuh. Intinya jangan jauh dari Allah, Sholat jangan jangan ditinggalin. Perbaiki sholat. Sholat jangan pasti setan tuh ditinggalin. jauh dari kita kalau dia kita ke sholat tuh tepat waktu. Tuh. Oke deh, ya udah. Ya deh Pak. Oke, encang-encing cukup sampai di sini dulu ya. Soalnya kita juga pada mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi ya, lain cerita. Dah.